Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian tafsir Al-Quran. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang tidak hadir dalam keadaan sakit. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan sakitnya beliau-beliau diberikan pahala kesabaran. Dengan kesabaran diampuni segala dosa-dosanya, karena kata Rasulullah, tidak ada satupun sakit yang menimpa orang mukmin melainkan kafarat atas dosa-dosanya. Jadi setiap sakit yang menimpa maka diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Inilah Bapak Ibu yang pernah Rasulullah sampaikan bahwa aku takjub dengan urusan yang menimpa orang mukmin. Kalau dia diberikan kebaikan, dia bersyukur. Ini sesuatu yang baik. Apabila dia diberikan dalam tanda kutip keburukan, dia bersabar. Itu pun sesuatu yang baik. Jadi dua-duanya adalah kebaikan. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Di kajian kita pekan yang lalu sudah sampai pada ayat 99 dari Al-Quran surah Ali Imran. Maka pada pagi hari ini kita akan mulai dari ayat yang ke-100. Dalam tafsir Ibnu Katsir, pembagiannya 100 dan 101. Di ayat ke-100 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang telah beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, in tuti'u, jika kalian mengikuti, fariqon, sebagian, minal ladzina utul kitaba,
di antara orang yang telah Allah berikan Alkitab, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kalian, ba'da imanikum, sesudah kalian beriman, kafirina, ke dalam kekafiran. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yasrib, maka yang menjadi objek dakwah beliau tidak hanya orang-orang Arab, tetapi di Madinah ada juga ahli kitab. Orang-orang yang sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka sangat mengharap-harapkan kehadirannya. Kita lihat misalnya di Al-Quran Surah Al-Baqarah yang telah lalu penjelasannya, Bapak dan Ibu. Ketika Allah SWT menerangkan keadaan ahli kitab, di ayat 89 dari Al-Baqarah, Allah menyampaikan, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna lalladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma, dan setelah ja'ahum, datang kepada mereka, kitabun, kitab. Kitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Min indillahi, dari Allah. Musaddiqun, membenarkan lima ma'ahum, terhadap apa yang ada bersama mereka. Apa yang telah Allah sampaikan di dalam kitab Taurat, apa yang Allah sampaikan dalam kitab Injil, kemudian Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Isi Al-Quran membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan apa yang ada di dalam Injil. Teorinya begini, Bapak Ibu. Kalau seseorang pernah membaca satu informasi atau dua informasi yang sama, kemudian ada orang yang datang kemudian menyampaikan informasi berikutnya, yang informasi ini membenarkan dua informasi sebelumnya. Jika hatinya bersih, tidak diliputi dengan kesombongan dan kedengkian, maka untuk membenarkan perkara yang mudah. Contohnya dalam ketika kita sekolah ada pelajaran matematika, kan begitu. Di SD misalnya dikenalkan tentang segitiga. Ada cara untuk mengukur panjang sisi miring pada segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras. Ketika lanjut di jenjang SMP, diajari lagi. Maka untuk membenarkan perkara yang mudah, karena apa? Pernah diajari. Ketika di SMA misalnya ketemu lagi, lebih mudah lagi. Satu, menerima, memahami, kemudian oh iya, ternyata sama. Itu gambarannya begitu. Orang-orang ahli kitab telah membaca dalam kitab Taurat, telah membaca dalam kitab Injil tentang syariat-syariat Allah. Kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Isinya Al-Quran mendukung apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada di dalam Injil. Bahkan kata Allah, wa kanu, dan adalah mereka min qablu, sebelum Rasulullah datang, sebelum Al-Quran datang, yastaftihuna, mereka berharap mendapatkan kemenangan, alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Jadi mereka menyampaikan kepada kabilah Khazraj dan kabilah Aus di Madinah
Kalau nanti nabinya datang, mereka akan jadi orang yang paling depan mengimani nabi. Dan mereka akan berperang bersama nabi. Dan mereka menyampaikan, kami pasti akan menang. Tapi apa yang terjadi kata Allah? Falamma ja'ahum ma'arofu kafarubih. Maka setelah datang kepada mereka, nabinya datang sesuai dengan ciri-ciri yang Allah sampaikan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Al-Qur'annya datang, kemudian mereka kenal ma'arofu, bukan tidak kenal, bukan pangling Bapak Ibu, tapi kenal pakai banget. Apa yang mereka lakukan? Kafarubih, mereka mengkafirinnya. Fala'natullahi alal kafirin, karena mereka mengkafirinya, maka Allah melaknati mereka. Ini yang terjadi. Makanya oleh Allah SWT kemudian orang-orang beriman diingatkan untuk tidak mengikuti segolongan di antara ahli kitab, karena kalau mengikuti mereka, kata Allah SWT, mereka akan menyebabkan orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Ini konteks ayat ini di Madinah keadaannya seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian ayat 101. Allah mengajukan pertanyaan. Wa kaifa takfuruna? Dan bagaimanakah kalian kafir? Wa antum, dan kalian tutla dibacakan alaikum kepada kalian ayatullahi, ayat-ayat Allah. Wa fikum, dan pada kalian rasuluhu, ada rasul. Ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan rasa heran. Kenapa masih ingkar padahal ada dua alat bukti untuk mengimani Allah SWT. Yang pertama, informasi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Rasulnya ada. Ini Allah tanyakan kepada ahli kitab, kenapa tidak mau beriman? Padahal sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran surah As-Saff, pada ayat yang ke-6, pesannya Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, ada kabar gembira untuk Bani Israel, nanti akan ada Rasul sesudah Nabi Isa, namanya Ahmad. Tapi ketika Nabinya datang, kenapa mereka tidak mau beriman? Makanya oleh-oleh ditanya, kenapa sih kalian tidak mau beriman? Kemudian Allah menyampaikan, wa may ya'tasim billahi, dan siapa saja yang berpegang teguh kepada agama Allah, al-Islam. Bukankah syariat yang Allah berikan kepada para nabi itu berkesesuaian? Sama yang Allah berikan kepada Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad sama. Di Anisa sudah pernah saya sampaikan ya ayatnya. Ketika Allah menyampaikan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sama dengan yang kami sampaikan kepada Nabi Nuh dan sama dengan yang kami sampaikan kepada nabi-nabi sesudah Nabi Nuh. Apa sih pesannya? Untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Di Al-Quran surah Al-A'raf Allah menyampaikan, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Ini kan kalimat tauhid, Bapak Ibu, yang dalam era kita disebut dengan tahlil. La ilaha illallah. Ini Allah sampaikan. Maka siapa saja yang berpegang teguh kepada agama Allah, ad-din al-Islam, faqad, maka sungguh hudiya,
dia telah ditunjuki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dulu ketika kita ngaji Al-Baqarah ayat 256, 257 sudah kita kaji tafsirnya. Ketika Allah menyampaikan qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas antara yang lurus dan yang bengkok. Rasulullah membuat garis lurus, kemudian kanan kirinya membuat garis bengkok. Yang lurus itu apa? Ad-dinu al-islamu, al-islam. Maka di ayat 19 dari Ali Imran sudah kita kaji ayatnya. Kata Allah, inna dina indallahil islam. Sesungguhnya agama milik Allah adalah al-islam. Jadi al-islam adalah din milik Allah. Maka di Ali Imran ayat 85 Allah menyampaikan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain al-Islam, maka tidak akan diterima. Dan di akhirat, kata Allah, dia akan menjadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena yang dikerjakan di dunia ternyata tidak dinilai oleh Allah SWT. Inilah makna wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka Bapak dan Ibu, kita sudah berada di jalur yang benar. Kalau jalurnya sudah benar, tidak usah pindah-pindah. Iya kan, sudah berada di jalan yang lurus, jangan cari jalan yang bengkok. Dan ini malah tidak selamat. Wong kita kalau kemana-mana, yang pertama disiapkan bukan uang saku kan Pak? Apa? Alamat. Iya, dengan mau bawa uang saku banyak pergi ke suatu tempat tapi tidak tahu alamatnya, nyasar. Jadi pertama alamat. Nah, kalau sudah alamat baru uang saku. Baru kemudian menentukan alat transportasinya apa. Insya Allah selamat. Kemudian Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imanan. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, Bapak. Ayyul mu'minina, orang-orang mukmin yang manakah? A'jabu ilaikum, yang membuat kalian takjub. Ajaba itu takjub. Ini sudah menjadi bahasa Tegal Bapak ya. Ajib. Kita kalau melihat sesuatu yang luar biasa kan ajib kan Pak. Dalam bocah cilik maca Qur'annya lancar, hafalannya banyak, kita kan ajib. Ki bocah maame apa dong ya kan Pak. Kan ini takone maame apa ya? Harus jangan takone ki bocah ngapalinnya keprimen gitu kan. Sejak umur berapa? Malah takutnya maamnya apa? Ya maamnya sama. Ajib. Kadang-kadang kita juga takjub dengan orang yang bolak-balik dikandani tapi ngeyel. Ajib dikandani gampangannya ya Pak. Bahasa hiperbolane sadina gampangannya ping 17 kono ya. Nganti sing ngandani awor ail tutu awor, salah berarti ail awor rasa aslinya pada nganti singan dan ini ail kau orang berubah ajib nemen. Makanya oleh Allah kan digambarkan orang yang hatinya keras itu bukan seperti baja, bukan seperti besi, tapi seperti batu. Kenapa? Baja bisa dilelehkan, dipanasi dalam suhu tertentu meleleh.
Besi bisa, watu nggak bisa. Lah ya, dilelehkan. Batu mau direbus sepanas apapun tidak akan leleh. Paling membara, selesai, ya balik maning watu maning. Tapi kalau besi dipanaskan dalam suhu tertentu meleleh menjadi cairan. Makanya kan dicetak, ada yang jadi baut, ya, itu dari besi. Tapi belum ada kan baut dari batu, itu yang tidak ada. Makanya sampai menjadi istilah dasar kepala batu, orang kepala besi itu tidak ada. Saking kerasnya. Ini membuat kita heran. Ya. Rasulullah bertanya, orang mukmin yang seperti apa yang keimanannya membuat kalian heran? Para sahabatnya jawab, qalu, mereka berkata, al malaikatu, malaikat ya Rasul. Malaikat itu keimanannya membuat kami heran. Kenapa? Ya malaikat tidak pernah mendurhakai Allah. Ada malaikat yang oleh Allah diciptakan, sejak diciptakan suruh sujud, ya sampai yaumul kiamat nanti sujud. Tidak akan protes, tidak akan ngeluh, tidak akan. Surah At-Tahrim ayat 8, ayat 6 ya. At-Tahrim ayat 6 Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak ada yang mendurhakai Allah. Yang oleh Allah diciptakan untuk membersamai kita, raqibun atidun, ya selamanya membersamai kita. Makanya kata para sahabat, yang membuat kami takjub adalah keimanan para malaikat. Rasulullah kemudian bersabda, qala wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Mengapa mereka tidak mau beriman? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, menanyakan tentang sikap ahli kitab di Madinah. Kenapa sih mereka tidak mau beriman? Wal wahyu, padahal wahyu Taurat dan Injil yanzilu alaihim, telah turun kepada mereka. Para sahabat menjawab, qalu, mereka berkata, fanahnu, kalau demikian kami ya Rasul, kamilah yang beriman kepada panjenengan. Qala, Rasulullah bersabda, wa kaifa la tu'minuna wa ana baina adhurikum. Mengapa kalian tidak beriman padahal aku, kata Rasulullah, berada di antara kalian. Jadi para sahabat masih diingatkan, kalau kalian tidak beriman, yaitu heran. Wong aku bersama kalian, kata Rasulullah. Qalu, mereka bertanya, fa ayyun nasi a'jabu imanan. Para sahabat gantian bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, siapa di antara manusia yang paling menakjubkan keimanannya? Qala, Rasulullah bersabda, qaumun, suatu kaum, yaji'una, yang datang kepada mereka, mimba dikum, sesudah kalian. Yajiduna, mereka mendapatkan suhufan, lembaran-lembaran Al-Quran, yu'minuna, mereka mengimani, bima fiha, terhadap apa yang ada di dalamnya. Itu siapa Bapak Ibu? Generasi sesudah Rasulullah, orang-orang yang tidak ketemu Rasul, tapi ketemu dengan Al-Quran, kemudian mengimaninya. Ini orang yang kata Rasulullah, imannya menakjubkan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Bapak. Kenapa? Kita tidak ketemu Rasul. Tanya aja Bapak Ibu yang sudah haji, yang sudah melaksanakan umroh, yang ziarah ke Nabawi, ketemu Rasul apa tidak? Makamnya aja tidak boleh dekat-dekat, Pak.
Coba jenengan habis sholat atau berdoa di raudhah, kemudian jenengan melipir-melipir ini, masih haram gitu kan. Suruh menjauh. Kita tidak ketemu Rasul. Yang kita ketemu hanya ini. Suhufan, lembaran-lembaran Al-Quran. Kemudian kita menjadi orang yang yu'minuna, ngandel. Ketika Allah bilang, wa aqimus sholah wa atus zakah warka'u ma'ar raki'in. Siap ya Allah. Salat siap. Jamaah siap. Makanya begitu dipanggil hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Terus berangkat. Allah bilang wa atus zakah, siap ya Allah. Tapi mohon ampuni, hamba mampunya zakat fitri. Ya tidak apa-apa. Mampunya baru keluarkan zakat fitri. Yang berharta, siap ya Allah, hamba akan keluarkan dua-duanya. Zakat fitrah iya, zakat harta iya. Allah manggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu. Siap ya Allah. Makanya ini sudah menjelang Ramadan, harap-harap cemas. Kenapa harap-harap cemas? Kira-kira umurnya ndak apa ora ya? Nyandak. Tahu nyandak apa tidak kan bukan urusan kita. Urusannya Allah kan. Iya. Makanya kan pada berdoanya wa balikna Ramadana. Sampaikanlah kami ya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Karena di Ramadannya sampai kita bergembira. Selesai Ramadan masih harap-harap cemas. Kira-kira Ramadan tahun ngarep nyandak apa ora? Begitu apa begitu Bapak Ibu? Tidak begitu? Iya. Iya apa ora? Oh iya, alhamdulillah. Berarti senang mendapatkan perintah Allah. Nah, Allah manggil lagi, ya ayyuhallazina amanu, dipanggil lagi. Apa ya Allah? Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dzalimun. Dipanggil lagi orang beriman. Kalau Ramadan setahun hanya sekali. Infak. Kalau infak kapan? Kapan saja. Bisarroi wad-dharroi, dikala engkau lapang, dikala engkau sempit. Inilah ujian keimanan. Mulailah ada kaning infak baik lah gitu mulai. Ujian keimanan lebih berat lagi. Makanya oleh Allah dibilang, ya sudah, untuk urusan infak aku tidak minta, tapi pinjam. Kata Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsuthu wa ilaihi turja'un. Ini ada di penghujung juz 2 Al-Baqarah. Kata Allah, pinjam aja wis. Nanti tak kembalikan. Berapa kembalinya? Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kalau engkau meminjamiku, kata Allah, berinfak di jalan Allah, akan Allah kembalikan 700 kali lipat. Oh ya, siap ya Allah. Makanya Bapak Ibu ingat ya, slogan atau jargon yang biasa kita dengung-dengungkan. Infak itu yang penting besar ikhlas daripada kecil tapi tidak ikhlas. Setuju apa tidak? Setuju. Nah, tulis di status WA. Ya, untuk menyemangati diri dan orang lain. Wong ndak hilang apa? Allah manggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil lagi. Surah apa ini? Kulu min thayyibati ma razaqnakum
Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah yang baik, oh ya siap. Maka meskipun makanan ini halal, halalan wa nikmatan, halal dan nikmat, tapi karena tidak baik, oralah. Iya, karena Allah meminta orang beriman itu makan yang baik. Nah, setelah makan ternyata baik, dimakan. Allah pesan lagi, kulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Oh ya siap ya Allah, secukupnya. Ini makna orang yang kedatangan Al-Quran kemudian mengimaninya. Bukan hanya bilang, iya Pak, nyong yang ngambil Quran. Tapi perintahnya diabaikan, larangannya dilaksanakan, namanya bukan orang yang ngandel. Allah mengingatkan lagi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra 79. Malam hari, oh iya ting Allah dikongen tahajud, oh iya siap ya Allah. Hati saya kayak ngapa ya tangi Pak. Jika kena wudu terus demam, tayamum. Begitu kenang banyu kan yang ndrek apa ndruk-duk. Kan ini salah Pak. Mau air di awor ke ndrek tadi ndruk-duk. Ndrek beda. Ndrek ta wong ya, nanti cari bahasa Indonesianya apa ya? Ndrek-dek, ndrok-dok, bedanya apa? Menggigil, ya. Menggigil. Ya. Iya, kan kata Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu sendiri. Dingin banget, ya. Kena air, langsung demam, menggigil, ya boleh tayamum. Tapi kalau tidak, ya jangan. Nah, kemudian hari Jumat oleh Allah dipanggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumati fas'au. Kemarin sudah kita kaji di malam Sabtu ya, kitab sholat Jumat di Sahih Al-Bukhari. Jadi Bapak Ibu yang belum berkesempatan hadir, silakan hadir malam Sabtu, ngajinya hadis ya, di tempat yang sama, jam berbeda, malam Sabtu maghrib sampai Isya. Nanti selesai kita duduk di luar ya Pak, ngobrol sambil metang ya. Jadi memperbanyak saudara. Di kita sholat Jumat, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Kalau hari Jumat sebelum berangkat disuruh mandi, mandinya seperti mandi janabah, walaupun tidak dalam keadaan junub. Terus memakai wewangian, memakai minyak rambut. Jadi minyak rambutnya silakan dicari lagi. Lah hadisnya begitu sih. Kalau zaman dulu kan orang aring ya Pak, orang aring. Pokoknya memakai pakaian terbaik, jalan ke masjid dengan tenang. Kalau datangnya awalan, akan dipahalai seperti orang berkorban onta. Sampai hari ini kan kita belum pernah korban onta Bapak Ibu, tapi kita bisa mendapatkan pahala seperti berkorban onta kalau Jumat besok bisa datangnya pertama. Tapi kalau kalah sama muadzinnya ya minimal nomor 2 berarti. Nomor 2 berarti seperti orang berkorban sapi. Nomor 3 seperti orang berkorban kambing. Nomor 4 seperti orang berkorban ayam. Nomor 5 seperti orang berkorban telur. Hadisnya begitu. Berarti 6, 7, 8 semakin kecil semakin kecil. Lah ketika imamnya sudah naik mimbar untuk khutbah, malaikat yang di pintu duduk menutup catatannya. Jadi yang datang sudah mulai khutbah itu tidak kebagian dicatat tambahan pahala kurban.
Iya, disemangati ya. Allahnya bilang fas'au, oh ya siap ya Allah. Wa darul bai, tinggalkan segala macam bentuk perniagaan. Siap ya Allah. Itu namanya orang yang andal Quran. Itu 100 sampai 101. Sekarang kita ke 102 ya. Ayat ini Bapak Ibu hafal semua. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini bapak-bapak juga hafal semua karena tiap Jumat itu ingatkan. Khotib itu. Ini An-Nisa ayat 1, Al-Ahzab 70-71. Allahnya manggil lagi, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Apa sih sebenar-benar takwa itu? Kata para khatib, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Apa terjemahnya? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Saya ingin kutipkan yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Makna haqqa tuqatih itu, Bapak Ibu, ayyuto'a falayu'so. Takwa yang sebenar-benarnya itu dimensinya ayyuto'a, taat. Taat itu nurut, patuh. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan, keimanan para sahabatku lebih kokoh dibandingkan gunung Uhud. Jadi orang beriman itu ketika mendapati perintah Allah tidak lagi berpikir seperti Nabi Ibrahim itu. Ketika Allah bilang aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ibrahim tunduk, iya ya Allah, aku tunduk. Maka apapun yang Allah perintahkan kepada beliau tidak pakai nanti, langsung. Nah, setelah ngaji ini Bapak Ibu harapannya begitu. Ketika kita tahu Allah menyampaikan perintah dan kita mampu, bersegera. Bahasanya apa ya Bu? S2, sagseg. Karena Allah yang merintah. Oh, kadang-kadang Bapak Ibu, saya ingin menggunakan kias ya, analogi. Kita kerja pada seseorang, orang yang mempekerjakan kita membayar kita. Kalau pegawai bayarannya sebulan sekali, kan sudah perjanjian gajian atau upah sebulan sekali. Dan kadang-kadang gaji sebulan sekali itu tidak cukup untuk hidup 1 bulan. Apalagi kalau musim hajatan. Di meja itu undangan teka maning. Ya, kalau era sekarang kan kondangannya minimal warna biru ya Pak. Masa coklat mangewu kan ya. Ngotite ini kisah apa kondangan mangewu kayaknya wong blokana kan. Tite ini. Iya blokana blokene gitu ya. Digaji sebulan sekali. Tapi ketika pimpinan memberikan perintah, kita akan bersegera. Kalau tidak bersegera kan ada perasaan tidak enak. Orang penak. Dia yang memberikan kita pekerjaan, dia yang memberikan kita gaji. Apalagi plus inventaris. Mau roda 2 atau roda 4. Roda ketiga ada enggak inventaris Pak? Nah, ada ya. Inventaris rumah itu lebih tidak enak lagi. Maka walaupun malam hari ditelepon pimpinan, Mas bisa ndak nganter Bapak?
Kemana Pak? Bandara. Oh ya siap. Nah sudah bilang siap, istrinya bilang, Mas, apa deh? Aku pan lahiran. Aduh, keter ke. Bojone pan lahiran, pimpinan minta diantar ke bandara. Kira-kira siapa yang dipilih? Pimpinan. Ki bojone primen urusannya siapa Pak? Minta tolong pada bapak mertua atau bapaknya si istri. Ketika saya bilang, Mas kebangetan sih Mas. Kenyong pan lahiran malah nyenengan lunga. Dia ora pena ke umah dinai pimpinan. Mobilnya dinai pimpinan. Gaji dinai pimpinan. Anggur turuti dicabut kabeh pimen. Mau balik lahiran lah kamu mobil lah kamu malah gajian pimen. Jadi maaf ya dek, mau karo bapak wis. Gampang kok anggar lahiran maning wis. Lahiran maning pimen. Bu, kira-kira kalau punya suami begitu, jenengan ngerem bijak apa tertawa, Bu? Pan ngerem bijak primen ya, Bu ya? Ya wis lah. Meskipun rada sesek hatinya, ya wis mana Mas mangkat hati-hati. Apa yang ingin saya analogikan Bapak Ibu? Napas yang kita hirup miliknya Allah. Kita ambekan kan tidak sebulan sekali Bapak Ibu ya? Anak mau ambekan sebulan sepisan. Bukan tiap hari Pak. Tiap saat. Wong dikasih flu, pilek, lubang hidung dua-duanya dirapet dibikin oleh mangap-mangap ke kayak iwak kurangan banyu. Ambekan yang ngasih Allah. Ya. Air yang ngasih Allah, cahaya matahari ini yang tidak bisa tidak kita butuh Bapak Ibu. Makanan yang ngasih Allah, bumi tempat kita wira-wiri awit lahir nganti sepuh itu milik Allah. Kalau Allah manggil kemudian tidak datang, kok ndak bilang nyong ora kepenak. Bisa nih, Gusti Allah eman, belum pernah saya dengar ucapan begitu, Bapak. Ya, Mas, apa deh, adan, krungu, kan ini orang bakat mangkat. Jenengan dong orang penak karo Gusti Allah eman nemen karo jenengan karo pimpinan lah tergopoh-gopoh karo Gusti Allah lah biasa bae. Kowe bojone sing mau bar lahiran ngomong kaya kowe karo sing lanang, Pak. Gentenan ganyami. Ya. Konside orang ning masjid. Wong wadon tan ning masjid oli, ning rumah oli, nyong pan milih ning rumah. Orang milih ning masjid, kowe bayine lah sing ngomong, kan mikisi kae sing bar lahiran. Jadi ceritanya berlanjut ya, Pak. Jadi kok ngersing lanang orang ning masjid, kok dikode-kode ning bojone. Ini, Bapak. Kita sering ingin berterima kasih kepada sesama makhluk, tapi kadang lupa bersyukur kepada Allah. Maka benar yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu, wa anna aktsaron nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak pandai berterima kasih. Lah terima kasih kita kepada Allah bukan bilang ya Allah terima kasih, bukan begitu Pak. Terima kasih kita kepada Allah ayu to'a falayu so. Terima kasih kita kepada Allah dengan taat. Wala falayu so, tidak durhaka. Durhaka itu apa? Ya tidak taat. Kebalikannya. Allah nitip panggilan pada muadzin, hayya 'alas shalah. Krungu wong liwat pinggiring masjid. Nglinguk wis adzan, tapi lempeng mana. Meladas, ini namanya yuk sok. Durhaka. Ya, tunda nggak orang kelemaran nih. Kita lihat surah Toha Bapak Ibu ya. Surah Toha. Ini ada yang pernah protes. Kenapa sih Pak? Kalau ditanya masih jawabannya Quran sih, mau jawab apa Bapak Ibu? Mau jawab apa sih? Nih,
Surah Toha mulai 124 sampai dengan 126. Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, ini peringatan Allah. Al-Quran itu peringatan Allah. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, di surah Al-Hijr ayat 9, Allah menyebut Al-Quran sebagai peringatan. Inna nahnu nazzalna zikro. Zikro kan peringatan. Zikir itu kan ingat. Zikro peringatan. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, siapa yang berpaling dari Al-Quran, apa hukumannya? Fa inna lahu ma'isatan dongka. Maka sesungguhnya untuknya ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit. Kan sering ada orang bilang begini, nyong kayong waktu 24 jam kurang. Bisa nih, pegawaian orang peragat-peragat. Nganti kerungu aden, medeng-medeng dok karena sibuk pasti Pak. Itu namanya orang yang diberikan kehidupan yang sempit. Kalau kita kan 24 jam longgar ya Pak. Longgar. Kelonggar ya gitu. Pegawaian ya dikerjakan, waktunya sholat ya sholat, tinggal gitu, Pak. Kemudian yang berat ini berikutnya. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Iya, buta mata, Pak. Terus ayat 125, orang-orang ini protes kepada Allah. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala, dia berkata, Rabbi ya Tuhanku, lima khasartani a'ma. Kenapa panjenengan kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad, dan sungguh, kuntu basira, dulu kami melihat. Apa jawaban Allah? 126. Qala, Allah berfirman, kadzalika, demikianlah, atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ketika hidup sudah tak kirimi Quran, peringatan-peringatan, fanasitaha, kamu melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tungsa, ya gantian hari ini juga kamu aku lupakan. Ini akan terjadi. Jadi nanti di padang mahsyar banyak orang yang buta. Sudah diingatkan. Itu orang yang yukso, orang yang durhaka. Maka takwa yang sebenar-benarnya adalah ayyuto'a fala yukso. Yang kedua, takwa yang sebenar-benarnya wa yuskaro fala yukfar. Bersyukur, jangan kufur. Hafal Ibrahim ayat 7. Bapak-bapak hafal ini. Biasa dibaca oleh MC di acara walimah. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Disuruh bersyukur oleh Allah. Kalau bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Makanya baru bangun tidur saja sudah bersyukur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Aja mung padu ngulet do perketak-perketak. Widih, enak teman. Tapi orang alhamdulillah. Coba lah ngulet orang balik maning pimen Bapak Ibu. Pantas sama kayak kebe kono. Alhamdulillah bersyukur. Sudah bersyukur, kemudian taat. Apa yang Allah minta? Tahajud tadi. Oh ya siap ya Allah. Tahajud. Tahajud rampung, bitir, tutup. Oh ya siap. Ke masjid subuh, siap. Terus habis itu disuruh apa? Suruh makan ya. Kan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Oh ya tindak sarapan apa ya? Lengko. Oh ya siap kan gitu ya. Kayak gue lengko apa ponggol Pak? Yang kok rampung dideleng matunya apa ya? Gudeg. Ya mau lengko, mau gudeg, mau apa, tetap ada nasinya kan ya Pak ya?
Soalnya kita kalau belum makan nasi itu ya kayak belum makan masalahnya, Pak. Iya, misalnya pagi-pagi roti, terus pulang tanya, tadi roti ponggol, lagi roti beda. Iya. Gimana, Pak? Oh, bersyukur, Pak Ibu ya. Karena Pak, syukur itu lawannya kufur. Artinya orang yang tidak bersyukur berarti kufur. Pernah tak kasih contoh begini, Pak? Ya, satu keluarga 5, ayah, ibu, anaknya 3. Terus tetangganya baru beli jagung mentah. Direbuslah jagungnya itu. Nah, tetangganya beli jagung 1 kilo. 1 kilo kan paling isinya 3 apa 4 gitu ya. Kemudian setelah direbus, dia bagi ke tetangganya. Bu, aku baru tumbas jagungnya. Parwewang. Karena yang beli itu hanya tinggal suami istri, diambil 2 kan. Lah yang setengahnya dibagikan kepada tetangganya yang anaknya 5 ini. Begitu yang memberi pergi, ngelendeng. Wong 5, nah ini loro. Kira-kira ucapan begini syukur apa kufur, Pak? Wis gratis. Gratis kan? Orang bersyukur. Pengen rasan KB adil, jagungnya dipocel. Nah, dibagi dihitungi siji, loro, telu, papat, 5, siji. Wong stinai gratis Bapak Ibu ya. Iya. Jenengan tidak bisa menumbuhkan pohon mangga. Mung bisa nih ngorek-ngorek lemah, tuli tanjingna lemah penuh turuki. Sing nukulna siapa sih? Gusti Allah. Sing gedekna siapa? Gusti Allah. Sing mari kembangnya metu siapa? Allah. Sing mari uwai metu Allah. Begitu uwo demet moyoki. Kecut peleme gila moyoki. Kue syukur apa kukur? Pernah begitu apa pernah begitu? Yo, mulai sekarang jangan. Wong mau kecut, mau manis, mau asin, semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Ini manfaat. Nun mati ketemu fa, ikhfa, manfaat. Iya. Oh, dia kena go biar-biar ya, Pak. Mame awan-awan lah. Ben rada seger kan gitu kan. Iya, dibikin manis. Kan kata Allah di Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, maka kadang-kadang iya ya Pak, orang yang sudah tahu sering banyak senyumnya. Iya ya, dia durung ngaji kayong pelanggaran ini pirang-pirang. Cucuki kiriman ya, kan tidak perlu masak Pak. Udah matang ya. Barang cicipi asin, nah kan syukur apa kufur? Oh, mesti dicucuki moyoki. Ngasih nyucukin kerungu kira-kira emosi apa? Emosi, enak. Kari maam akan protes kan begitu. Nah, jadi orang lain. Jadi yang namanya takwa sebenar-benarnya ini kata Ibnu Abbas itu yuskaro fala yukfar. Syukur jangan kufur. Bisa apa bisa Bapak Ibu? Bisa ya. Kita tengok ngeroli ponggole cilik orang sang ngeluh. Wong dinai be protes dia. Di makanya ini rumah wong telu ya oleh si cilik bisa gitu ya. Ya bareng-bareng kan enak Pak ya. Wong zaman saya sekolah aja tuku kerupuk di atasnya soun Pak. Bukan kerupuk, opak ya. Opak. Jadi 10 perak opak siji soun ning dhuwure. Dan nanti kalau sudah beli soun kancane marani, "Mis,
Apa pagi yuk barengan tadi pada balapan juga Pak. Nggak pengen minum es bungkus regane 10 perak maning. Duitnya gak ada 5 perak Pak. Pacungan pacungan ke patungan 10 perak oleh es sabungkus. Terus kepimen ya tugel bagi loro. Nugele primen pendung-pendungna ning pinggiring tembok Pak. Pletuk potes. Angger-angger ya bareng-bareng. Lomoh itu kan. Itu bersyukur. Maka saya kadang-kadang heran Bapak Ibu. Ketika kita masih di era susah, kita masih bisa bersyukur. Tapi ketika di era serba gampang, rasa syukurnya hilang. Pertanyaannya kan, what's wrong with you? Apa yang salah dengan panjenengan? Zaman Rasul dan para sahabat numpak ontak, letak leduk, syukur daripada melaku. Sekarang numpak motor ngebutnya orang kira-kira. Kadang-kadang pengen perapatan langkah lampu nih Pak. Wong paling lampu abang pirang menit beya. Kecerap, duh abangnya suwe. Ora sabar. Nyelonong karena nyelonong akhirnya pendelik-pendelikan ya petik-petik. Ini kan Masya Allah ya. Makanya setelah ngaji iya ya. Jadi jawabannya iya terus Pak. Iya ya. Quran bener. Dan ngelakoni Quran itu penak. Nah, yang terakhir hakotukoti kata Abdullah bin Mas'ud itu wayud karo falayungsa. Selalu ingat kepada Allah, jangan melupakannya. Maka kadang Bapak Ibu, kalau panjenengan sehat, mungkin sering lupa dengan Allah. Ketika Allah berikan rasa sakit, itulah cara Allah menyayangi kita. Saya sering menggunakan analogi begini. Naik bisnya baru, supirnya baik, jalannya halus, penumpangnya tidur. Iya, wong jalannya enak, supirnya ya penak. Meskipun kenceng, tidur. Tapi bisnya agak rusak, globrak gitu. Supirnya S2, serugul. Jalannya rusak, jegluk. Mesti penumpangnya cekelan kabeh. Karo istighfar. Astagfirullah. Artinya apa? Ketika Allah berikan kita kesempitan, boleh jadi ketika kita diberikan kelonggaran, kita lupa dengan Allah. Saya beri contoh analogi begini. Ada dua orang yang saling mencintai, pengen menikah. Ibunya tidak setuju, bapaknya tidak setuju, calon mertuanya tidak setuju. Aduh, maka tiap malam kedua-duanya tahajud, berdoa kepada Allah, ya Allah lembutkanlah hati calon mertuaku ya Allah. Minta kepada Allah, karena Engkau yang membolak-balikan hati mereka. Allah kabulkan, meridhoi, menyetujui, terjadilah pernikahan. Di hari pernikahan dijejer ning pelaminan. Ini tidak di gedung Pak, di rumah wis wong mau ning ora setuju sih ya. Pasti jejer adzan duhur. Kira-kira dadak jamaah apa tetap jejer ngadeg Pak? Jejer. Salat jamaah pimen kowe? Wis jamaah ta ana maning kowe. Waktu susah datang kepada Allah, waktu senang Allahnya ditinggalkan. Faktanya begitu. Iya ya. Lagi meriang ya Allah, sembuhkanlah hambamu ya Allah. Domarilah wis katanya. Nanti kalau sembuh hamba mau jamaah ya Allah. Itu makanya orang yang takwanya sebenar-benarnya senantiasa ingat Allah.
Dikala senang ingat Allah, dikala susah juga ingat Allah. Jadi seperti syair lagu, Pak. Mau makan ingat kamu, bismillah. Mau tidur ingat kamu, bismika. Habis makan ingat kamu, alhamdulillah. Mau marah ingat kamu, a'udzubillah. Betul. Berlindung kepada Allah SWT. Inilah orang-orang yang takwanya sebenar-benarnya. Sudah tahu Bapak Ibu ya? Jadi kita sering mendengar haqqotukoti, maknanya ada berapa tadi? 6 ya. Taat tidak maksiat, syukur tidak kufur, ingat kepada Allah tidak melupakannya. Yuk kita praktekkan agar ketakwaan kita sebenar-benarnya. 102 baru setengah. Setengahnya insya Allah pekan yang akan datang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, akan kami sampaikan di pekan yang akan datang insya Allah. Kita tutup dengan berdoa, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.